secara bersama-sama. Ahang sama samputto bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi sawakkhato bhagawata dhammo dhammang namassami Supartipanno bhagavato sawakkasamho samghang namami. Sebisa tak bangun terus kita. Semoga semua hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Sekioto semua, namo buddhaya. Selamat malam semua. Budaya. Yo malam Malam. budaya Gimana kabar kalian semua? baik, agak sibuk Selamat. tapi harus baik selalu. Selama 1 minggu nih gimana? Masih lancar, masih survive, masih hidup, masih napas. Lagi. Udah pada main cengbeng belum? Aku belum. Akhir bulan lah. Oke, Tapi Altan kayaknya tanggal sih di berapa Medan Altan? itu kayaknya nggak dikasih sembahyang deh. Ya. Ada. Tahun kemarin juga ada. Di Bangka boleh, di sini juga boleh Tangerang. Nggak tahu kalau di Medan tuh kayaknya lagi nggak boleh lagi. Jadi kebanyakan sih orangnya 2 minggu sebelum udah cengbeng. Awal bulan sih baru dapat duit kan ya. Baru cengbeng dah tuh. Biasanya sih cengbengnya tahun kemarin tuh cengbengnya cuma di rumah doang. Nggak berasa cengbeng at home. Tau nggak sih aku lihat, tau nggak sih di Instagram ada orang cengbeng terus dia itu pasang gambar kuburan altarnya itu ngadepnya ke TV gitu. Cengbeng online ya. Iya. Nggak online juga sih, itu fotonya foto tahun lalu punya mungkin, terus dia pasang di TV gitu. Udah canggih. Oke. Kita lanjut ya ke pembahasan kita ya. Kemarin itu kita ada bahas apa aja? Kita bahas yang Pangeran Siddhartha ketemu orang sakit ya. Orang sakit, orang mati, sama petapa. Nah, itu kan udah 4 penampakan tuh kan, sama yang minggu sebelumnya lagi kita udah bahas yang orang tua pertama-tama. Jadi udah 4 penampakan, udah orang tua, orang sakit, orang mati, sama petapa. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah lihat itu berarti Pangeran Siddhartha menjadi apa ya? Jadi memiliki rasa takut gitu loh. Jadi memiliki sebuah keinginan untuk mencari obat untuk mengatasi tua, sakit, mati, nah gitu, mengatasi hal-hal seperti itu loh. Jadi saat dia ketemu dengan petapa, dia bertanya dengan seorang petapa, apa yang Anda lakukan menjadi seorang petapa? Oh, saya mencari kebahagiaan, saya mau mencari obat untuk mengatasi apa ya namanya sih sebutnya tuh, kayak penderitaan kelahiran di alam ini gitu. Dia mau mencari obat untuk mengatasi kelahiran yang berulang-ulang. Dia mau mengatasi orang yang tua, sakit mati, supaya kita semua terbebas dari itu. Jadi dari situlah Pangeran Siddhartha ingin menjadi seorang petapa. Dari situlah awal dari Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang Buddha. Nah, terus akhirnya dia meninggalkan keduniawian. Dia pergi bersama Cana. Cana itu siapa? Cana itu kusirnya. Nah, terus dia bawa kudanya itu, kuda putihnya itu, kuda kesayangannya.
yang bernama Kantaka. Di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan Dewa Mara. Dewa Mara itu siapa? Dewa Mara itu adalah dewa yang jahat. Eh, tunggu ya. Nah, dia itu kan ketemu Dewa Mara, Dewa namanya Mara ya kan. Nah, terus dia kata si Dewa Mara itu namanya Marawasawati ya. Kata si Marawasawati itu yang eh, oh Bodhisatwa muda, janganlah meninggalkan duniawian. Engkau sebentar lagi akan menjadi raja dunia. Semua roda apa namanya? Semua roda kekayaan dari istana, dari kerajaan akan menjadi milikmu pada 7 hari kemudian. Terus kata si Bodhisattva bilang, Bodhisattva maksudnya Pangeran Siddhartha ya. Kata si Bodhisattva bilang, siapakah engkau? Alangkah beraninya engkau mencegah pelepasan keduniawianku. Kata si Marawasawati bilang, Pangeran, aku adalah Marawasawati. Terus Bodhisattva lanjut jawab lagi, enyahlah engkau marah, jangan menghalangi aku. Aku bahkan sudah mengetahui sebelum engkau mengatakan bahwa harta kekayaan kerajaan akan menjadi milikku 7 hari kemudian dan aku akan menjadi seorang raja. Dengan tekad yang amat besar, akhirnya Pangeran Siddhartha benar-benar pergi, ya kan? Nah, pas pergi itu sebenarnya dia itu diiringi sama para dewa. Jadi para dewa itu turun ke dunia, dia kasih penerangan, terus kalau nggak salah dia bawa wangian juga gitu, semacam mungkin kayak dupa gitu ya. Jadi sepanjang jalannya itu wangi gitu. Terus sepanjang jalan itu kan malam-malam ceritanya. Terus dia sepanjang jalan itu benar-benar terang semua karena para dewa itu memberikan penerangan jalan. Jadi para dewa itu benar-benar namanya menerangi jalannya. Nah, sampailah si Pangeran Siddhartha kan setelah apa sih melalui perjalanan yang lama panjang, akhirnya dia sampai di tepi sungai Anoma. Anoma itu artinya apa? Anoma itu artinya tidak sia-sia. Jadi dia berharap bahwa pelepasannya itu tidaklah sia-sia. Jadi dia tuh melepas dunia Uyan itu semoga nggak sia-sia gitu. Akhirnya dia melepaskan keduniawiannya, dia punya rambut dipotong, terus dilempar ke langit, terus sama Dewa Saka diambil, dibikinlah suatu kayak stupa gitu di alam dewa itu di Tawatimsa. Iya kan sih, tunggu ya. Aku juga lupa. Wait. Oke bener. Di Tawatimsa sama Dewa Saka ya. Nah, jadi diambil sama Dewa Saka itu kan rambutnya melayang, terus langsung diambil sama Dewa Saka, terus ditaruh di Sukatawatimsa. Jadi sebenarnya rambut Pangeran itu benar-benar masih ada di Sukatawatimsa. Nah, terus eh, Pangeran Sultan bingung kan, dia nggak bakal mungkin jadi petapa dengan pakaian kerajaannya. Akhirnya ya dia nggak minta sih, dia bertemu dengan seseorang kayak macam petapa gitu ya, Brahmin Brahmin ya, kayak pemuka agama Hindu gitu gitulah, kan baju-bajunya kayak petapa-petapa gitu, ya disebutnya Brahmin ya, jadi dari kasta Brahmana kan. Nah, namanya itu adalah Brahmana Gatikara. Ya, kenapa disebut Brahmana? Karena Brahmana itu ya kasta Brahmana. Jadi dia ketemu dengan Brahmana Gatikara, yang sebenarnya Brahmana Gatikara itu adalah temennya temennya si Pangeran Siddhartha di kehidupan yang sebelumnya. Nah, dulu itu
Pangeran itu namanya Jotikara kalau nggak salah. Terus teman itu namanya Gatikara. Nah, terus si Gatikara itu dia terlahir di alam Brahma, tapi aku lupa alam Brahma apa. Nah, terus yang si Brahma, oh nih di alam Akanita Brahma. Nah, terus si Brahma Gatikara itu dia turun jadi seorang seperti Brahmana gitu, dia seorang Brahmana gitu. Terus akhirnya dia menukarkan jubahnya si Brahmana Gatikara itu dengan pakaian kerajaannya si Pangeran Siddhartha. Nah, terus akhirnya ya Pangeran Siddhartha itu dibawa lah ke alam Brahma sama si Brahmana Gatikara itu. Terus ditaruh di stupa gitu di alam sana. Ya sampai sekarang masih ada lah jadinya. Nah, terus si Cana itu dia sebenarnya mau ikut. Tapi kata Pangeran bilang nggak usah, kamu balik aja. Kamu kasih tahu ke orang kerajaan semua bahwa saya itu baik-baik aja. Kamu kasih semua tanda kehormatan kerajaan, bawa balik lah pokoknya semuanya. Nah, terus Cana dengan berat hati dia balik, terus Kantaka, Kantaka itu benar-benar bisa merasakan kesedihan. Nah, akhirnya Kantaka di tengah jalan pas pulang bersama dengan Cana itu akhirnya Kantaka itu meninggal tuh. Terus setelah meninggal itu nggak salah tuh Kantaka itu telah di alam surga apa gitu, aku lupa juga. Nah, akhirnya Oke, Chris, sebelum itu tuh ada yang nanya tuh, kenapa? Brahma itu siapa ya? Brahma itu siapa ya? Maksudnya gimana Brahma itu siapa gimana maksudnya? Ada yang nanya tuh di chat, Iya terus suka. ini Kenapa suka? Brahma itu apa ya? Coba jelasin gitu. Oke. Gini. Sebenarnya Brahma itu dia tuh sebenarnya disebut dewa ya dewa juga ya karena bodhisattva pun juga sebutnya dewa juga. Tapi Brahma itu lebih lebih tinggi dari alam dewa gitu. Karena kan alam yang paling tinggi itu Brahma. Setelah alam Brahma itu baru alam para dewa. Setelah alam para dewa itu baru alam manusia. Baru di bawahnya alam manusia itu ada apa ya empat. Yaitu kayak ada alam neraka, alam asura, sama alam peta. Alam neraka, alam raksasa, sama alam setan kelaparan. Kalau yang hewan itu kan bersama dengan manusia. Terus kalau Brahma itu apa namanya? Dia lebih tinggi daripada alam dewa. Nah, terus kalau si Bodhisattva itu sebenarnya ya lebih tinggi daripada seorang Brahma, tapi dia sebelum terlahir di dunia itu ada di alam-alam surga juga kayak misalnya itu kan eh, Buddha Siddhartha Gautama itu kan sebelum dia jadi Buddha di kehidupan sebelumnya di apa sih di alam yang sebelumnya itu kan dia di alam Tusita ya kan. Nah, di alam Tusita itu dia menjadi seorang bodhisattva yang bernama Setaketu. Nah, gitu. Ya gitulah pokoknya. Jadi Brahma itu seorang makhluk yang lebih tinggi daripada para dewa gitu. Dia itu punya alam sendiri dan alamnya ada beberapa dan Brahma itu ada macam-macam juga. Ya gitulah. Nah, terus ya salah satunya itu kan ada Brahma Gatikara kan. Ya, si Brahma Gatikara itu dia turun ke bumi, dia jadi seorang kayak petapa gitu kan. Gitulah pokoknya kayak petapa gitu ya ya jadi seorang Brahmana lah, seorang Brahmin. Ya, iya kayak macam kayak pemuka agama Hindu gitu lah. Ibaratnya gitu pokoknya. Oke, kita lanjut ya. Aku sambil baca oke buku berarti udah halaman. jelas ya. Mm-mm. Oke lanjut lah. Oke, aku lanjut halaman 93 nih. Kita masuk ke pembahasan yang baru ya. Halaman 93 itu berarti menolak tawaran Raja Bimbisara. Aku sambil baca ya.
Setelah menjadi petapa selama 7 hari, hari pertama Bodhisattva tinggal di hutan mangga setempat yang disebut Anupya, tidak jauh dari sungai Anoma. Ia merenungkan dan menikmati kebahagiaan hidup sebagai petapa. Pada hari ke-8, ia meninggalkan tempat itu dan menempuh perjalanan sejauh 30 yojana ke selatan menuju Rajagaha. Yojana itu berapa mil? Hitung aja ya. Satu yojana itu kira-kira 6 sampai dengan 12 mil. Ya, segitulah pokoknya. Kalau 30 yojana ya gitu. Nah, terus kan dia menuju ke Rajagaha. Rajagaha itu ibu kota kerajaan Magadha. Nah, di kerajaan Magadha itu terdapat seorang raja yang bernama Raja Bimbisara. Dan dia punya istri bernama Kosala Dewi. Nah, terus dia juga punya selir. Ya, dia punya selir gitu, kayak permaisuri gitu ya. Apapun itulah, pokoknya kan dia punya istri kan, ratu utama kan. Terus dia kayak punya istri selanjutnya mungkin selir atau apapun itu. Nah, dia punya istri yang kedua itu namanya Kema. Nah, Kema itu yang nanti bakal jadi bikuni yang paling utama dari sang Buddha. Nah, kalau istri yang pertama itu kan tadi namanya kan Kosala Dewi. Terus dia punya anak namanya Pangeran Ajatasattu dari si Ratu Kosala Dewi. Nah, terus pada suatu hari, tatkala tiba waktunya untuk menerima dana makan, Bodhisattva mengenakan jubahnya dengan baik, membawa mangkuk dananya yang dipersembahkan oleh Brahma Gatikara yang tadi aku bilang ya, Brahmana Gatikara. Lalu memasuki kota Rajagaha melalui gerbang timur. Ia berjalan dari rumah ke rumah untuk menerima dana makanan dari keluarga yang berbakti. Sepanjang jalan di Rajagaha, tak kala Bodhisattva melewati kawasan istana, Raja Bibisara tengah hendak memberikan kata penutup pada para warganya setelah suatu perayaan seminggu penuh. Ketika Raja berdiri di teras atas istananya, kayak balkon istana lah ya, balkon lah. Tanpa seorang bodhisattva yang tengah berjalan dengan tenang dan indranya yang terkendali baik. Ya sebenarnya sih ya si Raja Bimbisara sebenarnya nggak tahu sih kalau itu bodhisattva ya kan ya. Cuman dia tahu itu petapa gitu kan. Tapi kan dia nggak tahu bahwa itu tuh si Pangeran Siddhartha yang menjadi petapa dan nantinya bakal menjadi seorang Buddha. Jadi dia nggak tahu bahwa si Pangeran Siddhartha itu seorang bodhisattva ya. Nah terus mana tuh ya? Para keluarga berbakti yang menanamkan makanan kepada bodhisattva, ya kepada Pangeran Siddhartha ya, pada petapa Gautama, petapa Siddhartha, serta para warga yang tengah berkumpul di kawasan istana, semuanya terkesima oleh penampilan agung bodhisattva, ya maksudnya petapa Siddhartha, yang terlihat berbeda dari petapa lainnya. Semua orang takjub melihat bodhisattva yang masih sangat muda, tampan, berkulit bersih, dan cerah, dan yang mengenakan jubahnya dengan rapi. Wajahnya wajahnya tentram dan menyenangkan. Matanya menatap ke bawah dan hanya melihat sejauh 6 kaki ke depan. Caranya berjalan merentangkan ataupun meneguhkan lengannya pun semuanya dilakukan dengan anggun. Demikianlah dalam waktu singkat warga Rajagaha heboh membicarakan sikap bodhisattva yang unik dan anggun tiada bandingnya itu. Jadi di kota Rajagaha itu tuh semua orang kayak baru pertama kali lihat ada petapa yang seperti itu yang benar-benar santun jalannya, terus jalannya tuh semua perilakunya itu baik gitu. Jadi kayak benar-benar disiplin santun gitu kan ya. Jalannya anggun gitu. Terus sementara itu pelayan istana yang mengetahui kehadiran seorang petapa anggun di kota segera menemui Raja Bimbisara dan melaporkan
Paduka tampak oleh kami seorang lelaki muda yang berpakaian sebagai petapa, tengah berjalan menerima dana makanan. Petapa ini tampan, bersih, rapi, tenang, dan menyenangkan. Tidak seperti petapa yang biasanya kami jumpai. Namun, tak ada seorang pun yang mengenali dirinya. Mendengar hal ini, sang raja yang baru saja melihat Bodhisattva beberapa saat lalu sangat ingin mengetahuinya lebih jauh. Ia memberikan perintah kepada kayak eh, pengawal istananya gitulah ya. Disuruh ngikutin perginya si Bodhisattva itu sedikilah di mana dia tinggalnya gitu. Terus kalau misalnya ada kesempatan buat ngomong, buat ngobrol ya bicaralah dengan sopan, sapalah terlebih dahulu gitu kata si Raja Bimbisara. Nah, terus setelah Petapa Siddhartha mengumpulkan data makanan, akhirnya Petapa Siddhartha meninggalkan kota Rajagaha. Nah, terus mana ya? Terus dia pergi menuju Bukit Pandawa, tempat para petapa biasanya berdiam. Setelah itu, di lereng sebelah timur, ia duduk di bawah naungan pohon di depan sebuah gua dan bersiap untuk menyantap dana makanan itu. Tapi pas dia mau makan, Pangeran Siddhartha itu merasa jijik setelah dia membuka pathanya ya. Setelah dia membuka mangkoknya. Dia merasa jijik sekali dia ngeliat makanannya. Nasi sama kari itu dicampur aduk semua gitu. Kayak bener-bener bentuknya tuh jelek sekali kan. Nggak seperti yang biasanya dia makan di istana. Semua makanan tertata dengan baik ya. Jadi ibaratnya kalau zaman sekarang tuh apa ya? Eh Platingnya bagus gitu lah ya. Penataan makanannya bagus gitu. Kalau dia ngelihat si Pangeran itu ngelihat dalam isi mangkoknya itu nasi sama kari itu semua kecampur gitu. Jadi dia merasakan jijik banget. Tapi akhirnya Pertapa Siddhartha sendiri yang menegur dirinya sendiri. Dia ngomong ke diri sendiri. Aduh Siddhartha, saat kamu mau jadi saat kamu masih menjadi pangeran, kamu mau jadi petapa. Tapi kamu sendiri saat jadi petapa malah nggak bisa menerima hal seperti ini. Jadi Pangeran Siddhartha itu, Petapa Siddhartha itu malahan dia negur dirinya sendiri, dia ngomong kayak gitu ke dirinya sendiri gitu. Nah terus mana ya? Tunggu. Nah akhirnya Pangeran Siddhartha menyadarkan dirinya sendiri dan akhirnya menyantap makanan tersebut tanpa merasa jijik lagi. Gitu. Harus menyadari dengan penuh kesadaran dan penuh rasa syukur gitu kan. Nah terus siapa namanya pengawal istana itu pengawalnya Raja Bimbisara itu akhirnya dia tahu tempat tinggalnya si Pangeran Siddhartha ya si Petapa Siddhartha. Terus mana ya? Nah akhirnya si para pengawal itu dia balik lagi ke istana. Dia kasih tahu ke Raja Bimbisara. Dia bilang gini, Paduka, setelah menerima dana makanan, petapa itu menuju ke lereng sebelah timur Bukit Pandawa dan memakan makanannya di bawah naungan pohon di depan sebuah gua. Ia sekarang tengah duduk di tengah, dia sekarang tengah duduk di sana. Nah, terus mendengar hal itu Raja Bimbisara menjadi gembira dan secara pribadi mengendarai kereta istananya ke tempat Bodhisattva berdiam. Setelah sampai di daerah yang tak dapat dilalui lagi oleh keretanya, ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ia mendekati Bodhisattva dan dipersilakan duduk di satu sisi. Sang raja sungguh terkesan dengan penampilan Bodhisattva. Dengan gembira, ia bertutur salam dan
menanyakan kesehatannya. Raja berkata, Anda masih muda dan tampan. Anda juga memiliki anugerah tubuh dengan ciri-ciri yang sempurna. Akan tetapi walaupun masih muda, Anda telah menjadi petapa. Katakanlah, siapakah Anda sebenarnya? Jadi, setelah si Raja Bimbisara itu tahu dari para pengawal di sananya bahwa si Pangeran Satra tinggal dia ada di apa sih namanya, ada di sebuah bukit ya, namanya Bukit Pandawa, ada di kayak semacam gua gitu. Nah, terus ya si Raja Bimbisara langsung dia pergi sendirian. Dia naik kereta apa sih? Naik kereta kencana gitu kan ya. Ya gitulah pokoknya, kereta kereta kuda. Dia naik kereta kudanya sendiri, dia bawa itu sendiri, dia pergi langsung ke sana. Nah, sampai di sana dia langsung nanya kan, kamu siapa gitu? Anda siapa? Anda masih sangat muda, punya tubuh yang sempurna. Kenapa Anda mau menjadi seorang petapa gitu? Nah, terus kata si Pangeran Siddhartha itu, kata si petapa Siddhartha, dia bilang gini, Paduka, saya berasal dari daerah Kapilawatu yang terletak di kaki pegunungan Himalaya di negeri rakyat Kosala. Ayah saya Raja Sudodana. Ia memerintah daerah itu. Berasal dari silsilah matahari. Karena itulah saya berasal dari suku Adica. Suku Adica itu Adica itu artinya matahari, ya kan? Nah, terus lanjut lagi. Dan berdasarkan kelahiran, saya berasal dari suku Sakya. Sakya adalah nama baru yang diberikan oleh leluhur kami, Raja Ukaka, kepada keturunannya yang piawai. Nah, piawai, jadi Sakya itu artinya piawai, ya kan? Terus nama saya Siddhartha dan nama marga saya Gotama. Sejak saat itu, Bodhisattva dikenal menjadi seorang petapa yang bernama Petapa Gotama oleh orang-orang. Jadi setelah si Pangeran Siddhartha itu, setelah si Petapa Siddhartha itu dia ngomong, dia jelasin dia itu siapa, akhirnya orang-orang tuh kenal si Petapa Siddhartha itu sebagai Petapa Gotama namanya. Terus Petapa Siddhartha apa sih Petapa aja, dia akhirnya si Raja Bimbisara itu dia ngomong lagi ke si Pangeran, mengapa Anda menjadi petapa? Apakah Anda bertengkar dengan ayah Anda? Terus, bukan demikian, oh Raja Agung, tuh kata si siapa? Petapa Gotama, Petapa Siddhartha ya. Bukan demikian, oh Raja Agung, saya tidak bertengkar dengan ayah saya. Sebaliknya, saya menyayangi orang tua saya, istri saya, putra saya, Anda, dan orang-orang lainnya. Saya menjalani hidup suci dengan menjadi petapa untuk mencapai nibbana. Jawab si petapa Siddhartha. Nah, terus kata si raja bilang gini, Petapa Gautama, Anda berasal dari kaum penguasa berdarah murni. Janganlah menarik diri dari dunia ini. Datang dan tinggallah di ibu kota kerajaan saya. Akan kuberikan kepada Anda sebanyak mungkin kesenangan dan kekayaan istana. Kedua negeri Angga dan Magadha berada dalam kuasa saya. Akan kuberikan kepada Anda separuh dari kekuasaan saya atas kedua negeri itu. Jadilah raja dan memerintah. Nah, kata si Raja Bimbisara. Jadi si Raja Bimbisara itu dia ngomong ke Pangeran Siddhartha, buat apa kamu jadi petapa? Kamu mendingan ikut saya aja. Kamu join sama saya. Kamu jadi raja lah gitu. Saya punya dua kekuasaan kerajaan gitu. Satu Angga, apa sih Angga ya kan ya? Tulisannya ANGA, ada titiknya di N. Jadi dibacanya mungkin Angga ya. Terus yang satu lagi Magadha. Jadi
kata si Raja Bimbisara itu dia bilang, saya bakal kasih kamu setengahnya kerajaan saya gitu. Kamu mendingan jadi raja aja gitu, nggak usah apa namanya nggak usah jadi petapa. Jadi itulah tawaran dari Raja Bimbisara. Tapi si Pangeran Siddhartha itu dia malah nolak. Dia bilang begini, terima kasih Paduka, saya sama sekali tidak bernafsu terhadap semua kesenangan materi yang sebenarnya dapat saya peroleh jika saya inginkan. Namun setelah menjumpai seorang petapa yang menjalani hidup suci demi semua makhluk, saya bertekad menjadi petapa seperti dirinya, dengan mengikuti jejak hidup sucinya. Dengan melakukan ini, saya akan dapat menolong segenap makhluk dari penderitaan yang disebabkan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Mendengar penjelasan ini, Raja menjawab, Tapa Gautama, ketika Anda hampir memperoleh tahta yang penuh kemuliaan dan kekuasaan, semua itu Anda tinggalkan tanpa ragu. Seolah semuanya itu adalah air ludah demi kemanusiaan. Anda menjadi petapa betapa luhurnya tujuan Anda ini. Setelah mengetahui cita-cita Anda yang agung untuk mencapai nibbana, Anda kelak pasti menjadi Buddha. Tapa Gautama, saya tak akan lagi mengganggu Anda. Namun, perkenankanlah saya mengajukan satu permohonan. Begitu Anda mencapai pencerahan sempurna, datanglah terlebih dahulu ke ibu kota kerajaan saya, Raja Gaha. Setelah Bodhisattva menyetujui permohonan ini, Raja pun kembali ke kotanya. Jadi kata si, jadi si apa namanya si Raja Bimbisara tuh yang ngerti. Dia bilang gini, oke lah nggak apa-apa kamu jadi petapa gitu. Saya percaya sama kamu pasti akan menjadi petapa yang baik. Kamu pasti bisa menjadi Buddha, mencapai nibbana. Nanti kalau kamu udah mencapai apa sih sudah mencapai pencerahan, datanglah ke ibu kota kerajaan Magadha, ya kan ke Raja Gaha. Jadi si Raja Bimbisara itu mohon ke si petapa Siddhartha buat balik lagi setelah sudah mencapai penerangan sempurna gitu. Suruh balik ke Raja Gaha untuk apa namanya buat nyebaran agama, buat menyebarkan ajarannya gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Nah terus akhirnya si Raja Bimbisara akhirnya balik lagi ke kerajaannya. Nah terus lanjut lagi, coba di next lagi Altan. Nah oke, jadi akhirnya siapa namanya pengusaha itu dia berguru ke Alaha Kalama dan Udaka Ramaputra. Terus mana ya? Nah, akhirnya si Petapa Siddhartha dia turun dari Bukit Pandawa. Dia menuju ke kota Wesali, tempat seorang guru yang bernama Alaha Kalama. Nah, terus akhirnya si Pangesata dia berguru ke Alaha Kalama. Alaha Kalama merupakan seorang guru ternama yang sangat dihormati. Ia diyakini telah mencapai beberapa pencapaian spiritual sampai pada tataran konsentrasi tinggi yang disebut Akincanyayatana Jana. Terus saat Bodhisattva sampai di pertapaan Allah Kalama, sang guru Honan dengan berkata, "Oh sahabat Kalama, saya ingin menjalani hidup suci dalam persamuhan Anda." Maksudnya gini,
Kalama, maksudnya Alaka Kalama, saya ingin menjalani kehidupan suci. Saya ingin masuk ke dalam apa namanya perguruan Anda gitu kan, persamuhan Anda, maksudnya kelompok Anda lah gitu, kelompoknya dia gitu, kelompoknya si Alaka Kalama. Terus mendengar hal itu, Alaka Kalama mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan dorongan kepadanya, Anda boleh tinggal di sini, oh sahabat mulia, gitu. Kata si Alaka Kalama. Ajaran saya adalah sedemikian rupa, sehingga orang yang pandai yang berlatih dalam ajaran ini dapat segera menyadari pengetahuan langsung seperti yang diketahui dan yang didalami gurunya dengan bahagia. Nah, terus akhirnya si dengan apa sih dengan kepandaiannya ya kan ya. Jadi si Pertapasdara itu benar-benar pandai ya, benar-benar pintar banget. Dalam waktu yang singkat itu bisa menghafal semua ajaran dari si Alara Kalama. Terus akhirnya dia mencapai tingkatan ketinggalan kesucian. Gitu. Tunggu ya. Nah, tapi tak lama kemudian ia mampu menghafalkannya. Terus namun semuanya ini tidak membawa pada penembusan kebenaran yang tertinggi. Jadi menurut si pengas data itu, menurut si petapas data itu ini masih kurang gitu. Kayak benar-benar belum sampai yang dia mau gitu. Terus lalu dalam benaknya muncul pikiran seperti ini. Kelihatannya Alaka Kalama tidak menjabarkan ajarannya melalui keyakinan semata. Sepasti ia sendiri telah mencapai dan menyadari kebenaran tertinggi melalui pengetahuan langsung serta berdiam dalam pencapaiannya itu. Karena itu ia kembali menghadap gurunya dan bertanya, Sahabat Kalama, seberapa jauhkah Anda sendiri telah menyadari dan mencapai ajaran ini melalui pengetahuan langsung? Jadi kata si Pangeran Siddhartha itu, kata si Pertapa Siddhartha itu dia nanyakan ke si gurunya Alaka Kalama. Oh guru maksudnya. Seberapa jauhkah Anda telah apa sih apa sih mendapatkan ajaran ini gitu, telah mencapai ajaran ini gitu. Jadi udah seberapa jauh, udah sampai mana gitu sebenarnya. Terus kata si Alaka Kalama bilang, ya, mendengar hal ini, Alaka Kalama menjelaskan pengetahuan praktik yang telah ditembusnya secara pribadi dengan menjabarkan secara penuh ketujuh pencapaian duniawi sampai pada tataran akincanya yatana jana, pencapaian batin dari dasar kesunyaan. Jadi kata si Bodhisattva, kata si penasihat itu kan bilang kan, sebenarnya apa sih yang kamu udah capai gitu? Apa sih ajaran kamu yang benar-benar yang ajaran dia yang sampai benar-benar paling ujungnya, sampai yang paling tertingginya gitu, yang benar-benar udah ditembus sama diri dia sendiri gitu, udah ditembus sama si Al-Hakalama. Terus akhirnya si Al-Hakalama itu dia ngejelasin ke si Bodhisattva ya kan, dia ngejelasin ke si Patapa Siddhartha. Coba sampai sini pada paham gak maksud aku? Gimana guys? Masih oke, masih bisa lanjut. Apa? Masih nangkep. Masih nangkep gak? Masih paham gak gitu Yang lain maksudnya? coba kasih respon dong. Kalau misalkan kita bisa lanjut, kita lanjut. Jadi kata si, jadi si Patapa Siddhartha itu selama belajar beberapa saat itu kayak masih kurang, ini kayaknya masih kurang deh. Jadi dia langsung nanya ke gurunya, sebenarnya apa gitu loh yang benar-benar udah dicapai sama Al-Kalama yang paling tinggi gitu loh. Akhirnya si Al-Kalama itu dia ngejelasin yang benar-benar sampai yang dia udah capai sampai yang paling tingginya gitu. Terus
kata si Petapa Siddhartha, dia berpikir, bukan orang kalama saja yang memiliki keyakinan, usaha, perhatian murni, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Diriku pun memiliki semua kebajikan ini. Bagaimana jika aku berusaha tekun untuk menyadari ajaran yang menurutnya telah ditembusnya sendiri dan yang dijaminya dengan bahagia. Demikianlah ia berusaha dengan tekun dan dalam 2 atau 3 hari saja ia telah menyadari dan mencapai ajaran itu melalui pengetahuan langsung sampai pada tataran Akin Canyayatana Jana yang didiaminya dengan bahagia. Namun semua ini tetaplah tidak membawanya pada penembusan kebenaran tertinggi. Jadi karena si Petapa Siddhartha tuh dia bilang semua yang Kalama ajarin aku pun bisa gitu loh. Jadi semuanya dari yang dimiliki Kalama, keyakinan, usaha, perhatian murni, konsentrasi, dan kebijaksanaan, Pangeran Siddhartha itu semuanya punya gitu. Petapa Siddhartha itu semuanya punya gitu, kata kata dirinya dia kan. Nah, terus akhirnya si Petapa Siddhartha tuh berusaha dengan tekun. Dalam 2 atau 3 hari, akhirnya dia bisa mencapai dengan sendirinya ajaran dari si Ara Kalama gitu. Sampai yang paling tingginya si Ara Kalama. Ya kan si Ara Kalama itu bisa sampai Akin Canyayatana Jana kan. Akhirnya si akhirnya si Petapa Siddhartha itu juga bisa sampai ke situ gitu. Tapi tetap aja kata si dalam dirinya si dalam dirinya si Petapa Siddhartha itu dia bilang ini masih belum cukup, ini tuh belum bener-bener yang sampai kebenaran tertinggi gitu loh. Kayak menurut dia tuh ini belum sampai bener-bener yang buat menjadi obat orangnya untuk yang mengatasi tua, sakit, mati dan bla 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 gitu. Terus akhirnya si Tapasata dia tuh ngomong lagi ke si Ara Kalama. Oh sahabat Kalama, sejauh inikah ajaran yang menurut Anda telah Anda tembus sendiri melalui pengetahuan langsung dan yang Anda diami dengan bahagia? Terus akhirnya si Ara Kalama dia bilang, sahabat, setelah berusaha tekun melalui jalan latihan ini, saya pun telah menyadari ini sedemikian jauhnya. Dan saya pun berdiam di dalamnya dengan bahagia. Jadi kayak pada satu tuh masih benar-benar penasaran gitu loh. Apakah ini gitu loh yang udah Anda capai gitu. Terus si Ala Kalamang mengiyakan gitu loh. Ya inilah yang udah saya capai gitu. Dan saya tuh sangat bahagia dengan ini. Atau si Ala Kalama. Terus tapi si Ala Kalama itu merasa senang gitu bahwa Pangeran Siddhartha itu tuh udah bisa mencapai eh, apa namanya pencapaian seperti dirinya sendiri gitu, seperti si Ala Kalama. Terus mana ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Wait ya. Oke, santai aja. Nih, Ala Kalama sangat bahagia mendengar pencapaian siswanya yang menonjol ini. Sesuai dengan sifat petapa sejati yang tanpa iri dan tidak mementingkan diri sendiri, ia terang-terangan memuji Bodhisatta. Jadi si Ala Kalama itu dia memuji siswanya sendiri gitu. Dia memuji
muridnya sendiri, ya kan, si Petapa Siddhartha. Dia muji gini, sahabat, beruntunglah kita. Sungguh beruntung kita telah menemukan seorang sejawat petapa yang mulia, yang memiliki kepandaian yang tinggi, hebat, dan tiada bandingnya seperti Anda. Ajaran yang telah saya tembus dan yang telah saya peroleh melalui pengetahuan langsung juga telah Anda tembus sendiri melalui pengetahuan langsung, dan Anda diami dengan bahagia. Dan ajaran yang telah Anda tembus sendiri dan yang telah Anda peroleh melalui pengetahuan langsung juga telah saya tembus sendiri melalui pengetahuan langsung dan saya diami dengan bahagia. Ajaran yang saya ketahui dan saya mengetahui ajaran yang Anda ketahui. Seperti saya, demikian pula Anda. Dan seperti Anda, demikian pula saya. Sahabat, sekarang mari kita pimpin bersama persamuhan ini. Jadi kata si Al-Hakama itu dia bilang, sungguh kayak kamu tuh hebat banget gitu loh. Apa yang saya capai kamu udah capai. Apa yang saya tahu kamu udah tahu. Apa yang kamu tahu ya itu seperti yang saya tahu gitu loh. Jadi kepandaian Anda sungguh tinggi sekali gitu. Jadi Al-Hakama itu memuji muridnya, dia memuji si Petapa Siddhartha. Nah terus ya. Akhirnya si Al-Hakama itu dia minta semua para murid itu berkumpul. Kemudian si Al-Hakama itu dia ngomong begini, oh para siswa, telah saya capai ketujuh pencapaian duniawi. Demikian pula halnya dengan rekan petapa yang mulia ini, maksudnya si Petapa Siddhartha ya. Nah, sejak saat ini separuh dari kalian harus belajar dari rekan petapa yang mulia ini. Sisanya belajar dari saya. Demikianlah Al-Kalama menempatkan siswanya, Bodhisatta, maksudnya si Petapa Siddhartha ya, sejajar dengan dirinya dan mempercayakan separuh dari para siswanya kepada Bodhisatta. Jadi si Al-Kalama itu meminta Pangyarasata itu buat bersama-sama mimpin kelompoknya itu, maksudnya memimpin persamuhannya itu, ya maksudnya memimpin perguruan itulah. Nah terus Al-Kalama dia minta semua muridnya itu tuh buat berkumpul, itu dia ngomong semua pencapaian, dia ngomong ke para muridnya, semua pencapaian yang saya telah capai udah dicapai oleh petapa ini, maksudnya petapa ini maksudnya si Pangyarasata gitu. Nah terus dia jadi si Al-Hakama itu dia nyuruh semua murid-muridnya juga buat bisa belajar dengan siapa namanya Petapa Siddhartha gitu. Jadi dibagi dua gitu. Jadi ya sama-sama mimpin, sama-sama ngajar gitu loh. Jadi ya si Petapa Siddhartha itu akhirnya ditempatkan sejajar dengan Al-Kalama gitu. Jadi sama-sama jadi guru deh. Itulah pokoknya. Nah terus tunggu dulu. Sampai sini udah pada ngerti dulu belum? Oke, masih nyimak, masih ngerti. Oke, masih ngerti ya. Jadi ya si Petapa Siddhartha akhirnya sama-sama jadi guru gitu loh, sama Al-Kalama. Ya sama-sama pinter jadinya. Malah lebih pinter Pangyarasata malah. Nah terus tapi dapat berapa lama lagi Pangyarasata masih merasa kurang gitu loh. Masih merasa kurang dan akhirnya dia pamit dengan gurunya Al-Kalama karena dia pengen belajar lebih dalam lagi kepada orang lain. Siapa tahu orang lain itu ada yang bisa apa sih namanya mengajarkan dia tuh sesuatu yang lebih tinggi lagi, maksudnya bisa untuk mengatasi orang tua, orang sakit, orang mati dan kelahiran kembali gitu. Nih, terus siapa kata Jas ya? Dia bilang, kok ini topik hari ini lanjutan dari minggu lalu. Ya benar, ini topik lanjutan dari minggu lalu. Tadi mulanya dari yang pembahasan lagi, tadi ada review ulang lagi. Dari yang orang tua, orang sakit, orang mati,
orang tua, orang sakit, orang mati, sama petapa. Tadi aku jelasin ulang lagi tadi sana. Sampai yang melepaskan keduniawian. Jadi aku ngejelasin. Nah, itu sampai ke yang melepas keduniawian itu 7 hari kemudian petapa Siddhartha itu dia masuk ke Raja Gaha, kota Raja Gaha. Terus di kota Raja Gaha itu dia ketemu sama siapa namanya, Raja Bimbisara gitu. Jadi di sana dia ketemu. Nah, akhirnya kata Raja Bimbisara, dia dia nawarin kerajaannya kan. Dia nawarin kerajaannya, tapi ya dia nolak gitu, si Raja Bimbisara. Si Petapa Siddhartha itu nolak. Nah, akhirnya dari situ akhirnya si Raja Bimbisara itu dia ngomong kalau misalnya udah mencapai kemenangan sempurna, datanglah kembali ke Raja Gaha gitu. Nah, terus akhirnya dari situ gak lama kemudian si Petapa Siddhartha itu dia berguru ke Alakalama sama Udaka Ramaputa. Paham gak, Jas? Kalau paham, tolong komen ya. Nah, terus setelah dia berguru sama si Alakalama, akhirnya dia berguru lagi ke Udaka Ramaputa. Nah, terus mana ya? Mana tunggu. Nah, akhirnya Pangasata akhirnya dia berguru lagi ke Udaka Ramaputa. Nah, terus dia wait ya, tunggu. Nah, jadi si Pangasata itu kan dia sampai di Udaka Ramaputa. Nah, terus sampai di Udaka Ramaputa itu ya sama seperti Alakalama, semua ajaran dari Udaka Ramaputra itu dia capai semua, malahan melebihi dari Udaka. Jadi si udah si Alakama si Alakama, jadi siapa si Pangasata itu, si Petapa Siddhartha itu akhirnya dia sampai ke tataran newasanya nasanya yatana jana, penyerapan batin dari dasar, bukan pencerapan maupun tidak bukan pencerapan. Itulah, aku juga kurang ngerti sih ya, itu maksudnya apa. Pokoknya itu pencapaian kesucian gitu. Terus mana ya, jadi si Pangestu itu dia ngomong kan ke Udaka Ramaputa. Setelah dia belajar ke Udaka Ramaputa, dia akan ngomong, oh sahabat, sejauh manakah, apa sih namanya, sejauh manakah Anda telah menyadari ajaran ini? Maksudnya sudah sampai mana pencapaian dari Anda? Jadi si Pangestu Data itu, si Petaka itu dia ngomong ke si Udaka Ramaputa kayak gitu. Terus eh sorry, aku salah banyak nih. Salah, sorry, aku salah. Jadi Pangeran Data itu dia, sorry, aku salah banyak banget nih. Mana ya, dari mana berarti?
Jadi si Udakara Maputa itu kan dapat dapat ajaran kan dari papahnya kan. Jadi si Pangeran setelah berguru ke Udakara Maputa dia nanya, sejauh manakah Udakara Maputa, wahai Udakara Maputa, Anda menyadari ajaran ini dari ayah ayah Anda, yaitu dari ayahnya si Udakara Maputa gitu. Maksudnya udah sampai mana papanya papanya apa namanya papanya si Udakara Maputa itu ngajarin si Udakara Maputa gitu. Paham nggak maksudnya? Tes, paham nggak? Yang lain gimana? Paham nggak? Soalnya yang salah yang mana aku tiba-tiba lu bilang salah itu kayaknya gimana ya? Aku bilang salah tuh yang itu, yang Pangeran Data tuh yang bilang katanya dia ngomong ke si Udakara Maputa. Itu salahnya di situ. Sama Oh, oke. sama yang Pangeran Sidata udah nyampe ke nasanya Jana itu salah, aku salah, itu salah. Jadi sebenarnya tuh si Pangeran Sidata kan udah berguru kan ke si Udakara Maputa. Jadi Udakara Maputa juga udah ngajarin, tapi si Pangeran Sidata dia nanya lagi ke Udakara Maputa. Eh, Kan Udakara Maputa itu kan dapat ajaran itu kan dari papanya. Dia nanya gitu, papanya udah sampai mana sih ajarannya gitu, udah sampai mana sih tingkatan kesuciannya gitu. Terus kata si Udah Karma bilang, papa saya tuh udah sampai ke newasanya nasanya yatana jana, penyerapan batin dari dasar bukan pencerapan maupun tidak bukan pencerapan. Jadi itu tingkat kesucian itulah pokoknya. Terus tapi si udah Karma Putra pun juga belum sampai ke tahapan itu, belum sampai ke tingkat kesucian itu gitu. Jadi si Udakara Putra itu belum sampai ke tingkat kesuciannya, sampai ke papanya itulah, sampai ke newasannya nasanya ya tanah jana gitu. Itulah. Nah, akhirnya Oke. ya si Udakara Putra tetap ngajarin lagi apa namanya? Ngajarin lagi apa ajaran-ajaran dari papahnya gitu. Oke, lanjut ya. Tadi aku habis dipanggil. Sorry. Nah, terus mana ya? Oke. Jadi si Bodhisattva akhirnya terus belajar sama Udakara Maputa. Nah, tapi malahan dia malah lebih jago daripada Udakara Maputa. Dan akhirnya ya itu dia bisa mencapai ke newasannya nasanya Yatana Jana. Jadi akhirnya si Pangasdata dia bisa mencapai tingkat kesucian dari papanya Udakara Maputa, dan sedangkan Udakara Maputa aja belum sampai ke situ dan belum apa namanya belum pernah diajarin hal seperti itu, tapi muridnya sendiri udah sampai situ gitu gitu deh. Nah terus akhirnya ya dipujilah lagi lah dari si Udah Karma Putra, dia memuji si Pangeran Siddhartha gitu. Jadi akhirnya Udah jam udah 9 juga, udah Chris. kenapa? Udah jam 9 juga. Mau lanjut atau gimana? Loh, kita kan mulai jam 8 tadi. Kita stop aja kali ya, nanti lanjut minggu depan lagi aja. Oke. Oke. Jadi aku jelasin lagi ya. Jadi si Pangeran itu dia berguru ke dua guru kan, Al-Hakalama sama Udakara Maputa. Al-Hakalama dia ngejelasin ajarannya sampailah ke Akin Canya Yatana Jana. Nah, terus dia berguru lagi ke Udakara Maputa ngajarin, tapi nggak sampai newasanya nasanya Yatana Jana. Tapi papanya si Udakara Maputa itu udah sampai situ. Tapi udah Karama Putra itu belum sampai situ kan. Tapi
si petapa Siddhartha malah bisa sampai situ, bisa sampai si newasannya nasanya ya tanah jana gitu. Sedangkan si Udaka Maputra itu kan nggak pernah ngajarin kan, karena dia juga belum sampai ke situ gitu. Jadi ya Pangeran Siddhartha lebih pintar daripada gurunya gitu. Gitu deh. Paham nggak kalian semua? Oke, nyimak. Cuma beberapa tadi aku agak blank. Yang Jadi mana? nggak apa-apa sih. Nanti aku rekaman ulang aja. Bisa Yang kok mana kan yang ada rekaman ulang. Jadi ceritanya tadi itu pas pelepasan keduniawian, malam-malam itu kan keluar dengan kuda bernama Kantaka dan kusir ya. Namanya kusir bukan sih itu? Usirnya kana. Namanya Cana. Nah, pas meninggalkan istana itu sebenarnya itu di gerbang utama kota itu dihadang oleh Mara bernama Wasawati. Maka Wasawati. Mara Wasawati. Nah, Mara Wasawati ini sebenarnya adalah manusia, makhluk Dewa, dari dewa. Paranimita Wasawati, dewa. Jadi Mara ini sebenarnya dewa. Dewa dari surga paling tinggi, Paranimita Wasawati. Dewa dari surga Paranimita Wasawati. Nah, dihadanglah. Tapi Bodhisatta atau Pangeran Siddhartha ini tekadnya sudah kuat sekali, maka akhirnya meneruskan perjalanannya. Dan setelah berjalan jauh melewati 3 kerajaan, akhirnya sampai juga di tepi Sungai Anoma. Di sana setelah mencapai tepi Sungai Anoma, setelah memberikan barang-barangnya kepada Cana, dan kuda Kantaka sendiri pada saat itu langsung meninggal di sana, ya kan? Enggak. Habis jalan beberapa saat. Oh ya, oke. Ya, setelah beberapa saat kuda Kantaka itu meninggal. Karena sedih. Sedih sekali ditinggal oleh Pangeran Siddhartha. Majikannya. Nah, setelah itu Brahma Gatikara, jadi Brahma yang bernama Gatikara, Brahma ini adalah dewa tingkat tinggi di atas dewa lah, masih dewa, itu Brahma. Semienpo itu Brahma tuh. Yang merupakan sahabat lamanya Pangeran Siddhartha pada saat zaman Buddha Kasapa. Nah, dia turun mempersembahkan perlengkapan kepada Pangeran Siddhartha seperti jubah, mangkuk, pisau cukur, semualah buat pertapaan. Nah, setelah memotong rambutnya, memakai jubah itu, dia memberikan perhiasan-perhiasan, barang-barang itu kepada Cana untuk disampaikan lagi kepada ayah dan ibunya dan orang-orang di kerajaan. Setelah itu juga Kantaka dan Cana pergi dulu balik sampai ke kerajaan. Setelah itu baru Kantaka meninggal di sana. Dan setelah itu tadi dijelaskan bahwa setelah menjalani pertapaan 7 hari pertama tinggal di hutan mangga, akhirnya ketemu dengan Raja Bimbisara, yaitu raja dari kerajaan Magadha. Nah, jadi ketemu Raja Bimbisara itu memberikan apa namanya? Menawarkan. Oh ya, menawarkan apakah Anda ingin menjadi raja, menawarkan untuk memberikan kerajaan lah. Buat apa? Karena setelah ditanya ternyata Pangeran Siddhartha adalah Pertapa Siddhartha adalah seorang pangeran dari suku Sakya. Ya, dia anak dari kerajaan suku Aditya, yaitu suku Matahari. Jadi setelah itu
setelah mengetahui bahwa Petapa Gotama masih ingin mencari eh, apa namanya obat untuk untuk menolong makhluk dari penderitaan yang disebabkan oleh kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian, akhirnya raja berkata, oke, baik, eh, tidak. Jadi Raja Bimbisara tidak lagi mencoba untuk menahan Petapa Siddhartha untuk pergi, tapi meminta Pangeran Siddhartha apabila sudah mencapai, sudah mendapatkan apa yang diinginkan, itu mencapai Buddha, kebudahan, tolong balik mengajarkan lagi kepada Raja Bimbisara. Nah, setelah itu melakukan perjalanan, akhirnya bertemu dengan guru pertamanya yang bernama Alara Kalama. Jadi, ini salah kenal pada saat itu yang mengajarkan meditasi, konsentrasi, yang disebut dengan Akica Nyayatana Jana. Jadi ini meditasi tingkat tinggi, yaitu landasan kekosongan. Nah, pas sudah mendengar diajarkan, ternyata Petapa Siddhartha ini, Petapa Gotama, jadi Siddhartha dan Gotama ini sama ya, Petapa Siddhartha atau Petapa Gotama. Petapa Gotama ini akhirnya setelah berlatih dengan cepat, ia mencapai apa yang dicapai oleh gurunya, Alara Kalama. Dan ketika Alara Kalama mendengar hal itu, Alara Kalama itu meminta permohonan agar Petapa Gotama untuk menjadi semacam guru juga lah di persamuan itu, untuk menjadi guru juga setingkat dengannya. Tapi sang Petapa Gotama ini belum puas karena itu tidak bisa, bukan jawaban dari bagaimana untuk tidak menderita dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Setelah itu akhirnya beliau lanjut lagi dan bertemu dengan guru keduanya bernama Udaka Ramaputa. Udaka Ramaputa ini adalah anak dari Rama. Ramaputa. Puta itu putra. Ramaputa itu artinya putra Rama. Udaka adalah putra si Rama. Jadi, waktu ke sana, ditanyalah kepada Udaka, putra si Rama, bagaimana caranya ayah kamu si Rama ini mengajarkan apa yang diajarkan. Yang diajarkan itu disebut dengan newasanya nanyas sanya yatana jana, yaitu konsentrasi tinggi, konsentrasi duniawi tertinggi, yaitu bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, atau bukan pencerapan maupun tidak bukan pencerapan. Setelah diajarkan, Petapa Gotama ini langsung bisa mengerti dan mencapai apa yang Rama capai pada saat itu. Sedangkan Udaka belum bisa mencapai sana. Maka dari itu juga Udaka Ramaputa pun menawarkan seperti Alara Kalama kepada Petapa Gotama untuk menjadi petinggi untuk memimpin perguruannya Udaka Ramaputa. Tapi sang Petapa Gotama ini mengetahui bahwa ini pun masih bukan kebenaran tertinggi. Jadi belum bisa menjawab atau membantu orang untuk keluar dari penyakit tua dan kematian. Selesai. Itu yang tadi dijelaskan oleh Konagamana atau Chris. Betul? Ada yang kurang? Udah betul sekali. Betul ya. Jadi minggu depan itu dilanjutkan dengan
menjalani pertapan keras ya. Itu mulai masuk ke hampir ke pencapaian ya. Lumayan banyak loh minggu depan. Oke, mencapai dia menjalani pertapan keras. Mungkin kita bahas sampai mana ya? Mungkin minggu depan itu mungkin baru ini doang kali. Pertapan keras ini kali. Lumayan banyak loh. Iya, banyak banget. Ada Sama waktu. Dana makan dari Sujata mungkin. Dana makan dari Sujata mungkin masih bisa. Pencapaian pencerahan sempurna itu kepanjang. Ya, begitulah. Jadi, oke. Bertanyalah, Jess. Silakan. Pelan-pelan ya. Apa arti kehidupan ini kalau manusia mengalami sakit, tua, dan mengalami kematian? Maksudnya gimana? Aku jadi nggak paham. Coba boleh dijelasin lagi nggak? Maksudnya gimana? Halo? Apa arti kehidupan ini kalau manusia mengalami sakit tua dan menghadapi kematian? Sorry ya, gue nge-lag. Yoi, nggak apa-apa. Ini maksud pertanyaan apa ya? Maksudnya manusia kan lahir di dunia. Ya. Bayi, remaja, dan tua. Lanjut. Suatu saat akan sakit dan meninggal. Ya. Kenapa manusia harus melalui hal tersebut? Pertanyaan yang bagus. Oke. Jadi kan manusia itu kan apa ya? Makhluk yang berada di dunia ini kan. Semua makhluk yang berada di dunia ini bersifat anicca. Anicca itu apa? Anicca itu tidak kekal, ya kan? Ketidakkekalan itu maksudnya apa? Ketidakkekalan itu berarti kita tuh nggak selamanya kita tuh sehat terus. Kita pasti sakit. Nggak selamanya kita muda terus. Berarti suatu saat kita nanti pasti tua. Kayak misalnya kita dari bayi. Lama-lama dari bayi jadi balita. Dari balita anak-anak remaja dewasa nanti tua akhirnya meninggal. Itu ada juga yang mungkin baru lahir tapi udah meninggal, ada aja ya kan. Kita kan nggak tahu itu namanya karma kan. Jadi setiap manusia pasti mengalami hal itu karena itu memang sudah siklus dari karmanya ya kan. Setiap makhluk pasti mengalami hal seperti itu kan, itu udah karmanya gitu loh. Jadi balik lagi ke anicca, semua itu nggak kekal. Pasti suatu saat nanti kita bakal apa namanya? Bakal tua, bakal sakit, bakal meninggal, ya kan? Jadi itu adalah hal yang wajar. Memang ibaratnya kodratnya emang kayak gitu, karena memang kitanya menerima karma seperti itu. Apapun yang dilahirkan pasti akan mengalami itu semua. Apapun yang dijadikan pasti akan mengalami itu semua. Bakal anicca gitu, bakal musnah, bakal hancur ya kan. Nanti bakal lahir kembali. Ya begitu terus berulang-ulang terus. Lahir, nanti tua, nanti sakit, nanti mati, nanti lahir lagi, tua lagi, sakit lagi, mati lagi, lahir lagi. Sampai terus aja berputar terus kayak gitu sampai kita bisa mencapai nibbana. Makanya Pangeran Siddhartha itu mencari obatnya. Gimana sih caranya buat kita tuh terbebas dari itu semua? Ya, dengan cara kita banyak bermeditasi ya kan. Kita mencapai tingkatan kesucian, mencapai arahat, nanti kita mencapai nibbana gitu. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik,
banyak-banyak meditasi gitu. Kalau misalnya seandainya kita kalau saya seandainya Kenapa, Chris? Kok tiba-tiba mute? Dipanggil kah? Masih di bawah naungan. wait. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ditunjang dengan perbuatan baik juga ya nggak bakal terbebas dari dari lingkaran alam samsara gitu. Karena banyak banget cara orang tuh bisa mencapai arahat gitu loh. Kayak misalnya memang ada satu cerita, ada seorang samanera, aku lupa namanya samanera siapa, samanera Sakinca ya. Nah, samanera Sakinca itu kalau nggak salah dia mencapai arahat itu pada rambutnya. Pas dia memikirkan tuh, kesa, loma, naka, dan taco dan tanaka, loma, kisa. Maksudnya itu apa? Itu 5 hal yang menjijikan ya kan, ya kayak rambut, kulit, bulu tubuh, terus apa aja? Aku lupa itu lima hal, 5 gigi, ada rambut kepala, gigi, kulit, rambut apa sih, bulu tubuh, nah apapun itu aku lupa, pokoknya ada 5 itu. Jadi dia akan merenungkan itu bahwa itu adalah suatu hal yang menjijikan. Oh ya, sama satu lagi kuku kalau salah. Itu semua hal-hal menjijikan. Nah jadi dia berpikir terus. Nah cuma konsentrasi kayak gitu doang, akhirnya dia bisa mencapai arahat gitu, karena memang timbunan karma baiknya memang sudah banyak sekali gitu. Jadi ya begitulah cara-caranya. Tapi yang untuk konsentrasi kayak gitu ya cuma pada saat pentahbisan aja, pentahbisan jadi seorang samanera atau enggak pentahbisan sebagai seorang biku, karena kan pas saat pentahbisan itu pas pencukuran rambut baru ngomong seperti itu, baru berkonsentrasi seperti itu gitu. Banyak banget cerita-cerita orang mencapai arahat, ada yang benar-benar gampang banget kayak tadi itu. Nah itulah pokoknya, kalau misalnya nggak ditunjang karma baik yang lain lagi, perbuatan baik yang lain lagi, ya yang nggak bakal sampai lah gitu. Jadi arti kehidupannya itu apa, Chris? Oh ya, nibbana. Nibbana itu suatu keadaan di mana nggak bisa kita jelaskan ya, sebab jadi kita umat awam nggak bisa ngejelasin. Kita sebagai putojana, umat awam yang nggak ngerti apa-apa, masih manusia awam, manusia yang belum mencapai apa-apa, kita nggak bisa ngertiin nibbana. Tapi nibbana itu konsepnya gini, disebut ada ya ada, disebut gak ada ya nggak ada gitu. Jadi kita nama dan rupa kan, kita kita terdiri dari nama dan rupa. Nama berarti ya batin kita kan, kalau rupa itu berarti jasmani kita ya, tubuh dan jasmani kita ya disebut ada, disebut nggak ada ya nggak ada. Tapi kalau saya rupa emang nggak ada. Nah batin itu disebut ada, disebut nggak ada ya nggak ada gitu. Jadi kayak suatu kondisi penuh kebahagiaan, dan ya seperti itu gitu loh, kayak nggak bisa jabarin gitu. Nah terus kita nggak bakal terlahir kembali lagi. Terus stop mentok sampai situ. Paham nggak? Suatu Jadi kondisi yang kekal gitu sih. Kok suatu jadi kondisi yang kekal, yang dimana disebut ada ya ada, disebut gak ada ya nggak ada, tapi kondisi kebahagiaan gitu pokoknya. Paham? jadi Chris, kalau jawabannya kenapa manusia harus melalui hal-hal tersebut ini, semua ini jadi karena semua yang tadi itu. Karena semua yang sudah dilahirkan pasti akan melalui akan melalui siklus seperti itu. Siklus yang normal, siklus yang memang memang terjadi. Ibaratnya udah kodratnya gitu loh. Oke. Paham? Udah paham? Oke, ya Jess paham. Oke.
Oke, kalau udah paham, Pertanyaan lagi tuh. kita kita penutupan ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada tuh, Jess, masih ada pertanyaan lagi. Lanjut. Pertanyaan lagi ya. Oke. Lanjut. Jadi Bante bakal jadi jaminan nggak kita akan mencapai kesempurnaan? Gimana? Menjadi bante, Suaranya kurang jelas. menjadi bante udah jadi jaminan nggak untuk keluar dari Oke. mencapai Sebenarnya jadi bante atau nggak jadi bante ya nggak jaminan gitu loh. Percuma kita jadi bante pun kalau misalnya kita jadi bante tapi kita nggak berlatih ya percuma gitu loh. Kita jadi umat awam juga bisa kita mencapai arahat. Ya, jadi mencapai arahat itu ya kita sebenarnya udah bisa mencapai nibbana gitu loh. Karena arahat itu suatu tingkatan yang paling tinggi. Nanti setelah kita meninggal ya kita mencapai nibbana gitu maksudnya. Umat awam pun bisa kayak gitu. Cuman ya konsekuensinya kalau misalnya kita jadi umat awam setelah kita mencapai arahat ya kita nanti nggak bisa hidup lebih lama lagi. Kalau nggak salah besoknya kita langsung mati. Gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung besoknya ditahbiskan menjadi biku atau nggak pada saat itu juga kita langsung ditahbiskan menjadi biku, ya kita bisa apa namanya sih? Bisa terus lagi hidup ya, yang nggak perlu biku juga sih. Mungkin langsung kayak hidup atas sila gitu, itu juga bisa sih. Jadi atas sila nih, jadi meci, jadi sayale atau ya apa namanya? Kalau cowok tuh sebutnya apa ya? Aku lupa juga. Pokoknya atas sila gitulah gitu. Bisa-bisa aja sebenarnya. Ya kita yang penting meninggalkan duniawian juga gitu loh maksudnya. Paham nggak? Jadi intinya mau jadi biku pun bukan berarti bisa langsung jadi. Iya, nggak jaminan. Lah ya. Itu. Ada menanya lagi nggak? Ada yang punya pertanyaan lagi? Angel. Lanjut bilang kasih sama. Siapa aja sih? Mengapa jana kekosongan dan jana persepsi bukan persepsi tidak memuaskan Pertapa Gautama? Karena kan cuma kayak aku jawab ya. Karena kan tuh cuma sampai jana doang. Jana itu nggak bener-bener sampai kita buat sampai mencapai arahat gitu loh. Karena ya namanya jana ya masih jauh banget sampai ke arahat gitu. Karena kan orang yang mau mencapai nibbana ya dia mencapai arahat gitu loh. Jadi ya belum memadai lah ibaratnya gitu. Jana artinya apa? Aku lupa juga jana artinya apa. Sorry ya. Kalau aku nggak tahu, aku pasti bilang nggak tahu, beneran nggak tahu. Lupa. Aku juga masih nggak ngerti bedanya jana terus sama apa namanya anagami, sakadagami, sotapana. Aku juga masih nggak tahu itu hubungannya apa, bedanya apa. Aku juga masih nggak tahu. Jana itu. Oh tuh, jana landas pikiran. Esta siapa ya? Kalau nggak salah sih iya deh. Jana itu bisa disebut juga sebagai tingkat konsentrasi, tapi bisa juga disebut sebagai tingkatan pemahaman. Coba mungkin suka lebih ngerti. Jadi jana itu kalau aku terjemahan aku itu sebagai tingkatan pemahaman. Jadi jana itu ada level-levelnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4. Dan landasan, yaitu tidak berbentuk. Nah, yang tidak berbentuk ini salah satunya adalah jana kekosongan yang diajarkan oleh Alara Kalama. Dan jana bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi yang diajarkan oleh Rama. Di Udaka Ramaputta, si Rama. Nah, jana-jana ini semua masih duniawi. Nah, jana ini bisa dicapai ketika meditasi, betul. Jadi, iya, betul. Pemusatan pikiran. Ketika tidak ada gangguan.
Aku jujur aku masih nggak ngerti sama sekali tentang jana-janaan. Tidak apa-apa. Jadi di setiap jana itu cara persepsi kita untuk melihat sesuatu hal itu bisa berbeda. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak, guys? Ada lagi pertanyaan? Nah, tadi yang pertanyaan SK udah menjawab belum? Mengapa tidak memuaskan? Sudahkah? Nggak ada jawaban. Udah. Kalau udah aku mau penutupan, mau baca parita patidana. Oke, sepertinya udah selesai ya. Penutupan aja. Oke. Oke ya. Aku baca parita. Dapat mungkin suka itu namanya ditulis kolom chat paritanya. Copy paste. Parita yang mana? Patidana. Bentar, aku cari dulu. Kok hilang ya? Udah ada? Ini. Oke. Kan? Ya, kita bacain ya. Ada di kolom chat. Kita baca namo tassa dulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Punya sita dikata sayananya nikata nime. Te sancaba gino hontu satananta pamarnaka. Ye piya gunawanta ca maihang mata pitadayo. Dirta meca pedirta wa anyema catawerino. Sata tirta tilokasming te pumma catuyo nikah. Panceka catuokara samsaranta bawa bawe. Nyatang yepa tidak nami anumodan te sayang. Ye cimang na padananti dewa te sang nimedayung. Maya dina na punyanang anumodana hetuna. Sabe satas dahonto awera sukajiwino. Ye mapadhan capapontua te sasa sijatang suka. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain limpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni yang kusihi yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, tempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya bekal jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.
Imang no punya bagang sabasa tanang bajema. Imang no punya bagang sabasa tanang bajema. Imang no punya bagang sabasa tanang bajema. Kami melimpahkan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kami melimpahkan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Kami melimpahkan jasa kebajikan ini untuk semua makhluk. Semoga semua hidup berbahagia. Sabi sata bawanto suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Sadu, sadu, sadu. Satu. Oke, Yo, guys. makasih, Krishna. Anumodana yang udah hadir. Semoga semoga kelas hari ini dapat berguna untuk kita semua. Ambil yang positifnya. Semua yang kita pelajari kita terapkan ke dalam hidup kita. Kalau ada yang bisa diimplementasikan, tetap semangat semuanya. Anumodana, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Makasih ya untuk waktunya. Udah mau cerita. Oke. Oke, makasih. Ya, semuanya nanti. Makasih yang udah datang. Ada Angelina Eva, Dynamic Counseling, Jesslyn, SKA, Tere, ada Wilson juga. Oke, thank you semua yang udah datang. Jadi ini semua nanti bakal kita upload di YouTube ya. Jadi ada recordingnya. Ya, bagus tuh ada recordnya jadi bisa diputar-putar lagi. Sip. Oke, guys. Selamat malam semua. Selamat malam. Oke. Aku cabut bentar dah. Aku belum makan dari siang tadi. Ya makan. Ya, mau cari dulu. Kan mau diet sih dia. Itu kata si Tere. Krisna, kenapa Krisna? Ya kenapa Tere? Itu tadi si Tere dan nanya, jana bisa dicapai ketika meditasikan. Jangan mendesis gitu. Jangan mendesis gitu kan. Apa mendesis? Gitu. Ular. Apa mendesis sih? Hah? Apa? Apaan? Aku nggak paham sih. Gak nyaman di telinga, hehehe. Apaan? Sumpah nggak paham, sumpah. Udah, nggak apa-apa. Udah kelar kan? Bingung. Ntar aku matiin rekaman dulu. Oke, guys. Boleh live ya. Go to semua.